Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Berkali-kali partai ini masing-masing menyebutkan soal bacawa pres itu menjadi keleluasaan Mas Anies. Mas Anies bebas untuk memilih siapapun. Ya, tapi terjadi perbedaan tentang kapan waktunya. Dan Lebih ke karena waktunya, Mas. kalau tidak disepakati, kalau tidak ditetapkan, maka kami akan cari opsi yang lain. Di situ letak permasalahan. Kenapa ketika penentuan tanggal itu kami merasa itu mengkhawatirkan? Karena itu menjadi sebuah patokan. Bila tidak tercapai kesepakatan pada hari itu atau hari-hari itu, kan tidak mungkin deklarasi disiapin sehari. Maka nggak bisa lagi jalan bersama. Ada perbedaan yang mendasar di situ. Baik. Mas Anies, soal tanggal 3 September ini kan menjadi perdebatan ya. Dari pihak Demokrat punya versinya sendiri, dari Mas Anies punya versinya sendiri. Tapi kemarin ada langkah dari Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, yang sebetulnya sudah ingin melaporkan ke Barreskrim Polri soal adanya berita yang tidak benar. Tapi kata Saroni di situ ada telepon dari Pak Surya Berita dan juga tidak ada benarnya apa ya? soal tanggal. Sebetulnya Gimana? tidak ada dari Mas Anies yang menyebutkan tanggal 3 September. Betul. Itu dari Demokrat menurut Saroni. Pada saat itu Saroni mengatakan tidak jadi melapor karena Pak Surya menelpon dan Mas Anies WA Saroni. Ya. Itu benar, Mas Anies? Benar. Kenapa Mas Anies mencegah itu? Ya, jadi saya mendapatkan kabar tentang rencana melaporkan. Kemudian saya kirim WA kepada Pak Sahroni, Bendum Partai Nasdem. Saya menyampaikan bahwa tidak perlu ada proses pelaporan. Karena kita ingin membangun suasana yang tenang, teduh. Lalu kami telepon, saling menjelaskan. Saya melihat ini sudah saatnya kita melihat ke depan. Dan sudah saatnya kita melihat bahwa persatuan itu penting untuk kita jaga. Ada batas-batasnya, di mana perbedaan-perbedaan itu jangan diteruskan. Karena kalau perbedaan itu diteruskan, maka akan menyulitkan untuk bisa melakukan usaha bekerja bersama lagi ke depan. Jadi saya pandang cukup sampai di situ. Dan kemudian saya terima kasih karena Pak Saroni bijak. Jadi beliau datang, tapi beliau sampaikan bahwa tidak jadi melaporkan. Oke. Lalu bagaimana ceritanya Mas Anies ketika dalam waktu singkat, Mas Anies tadi menyebut ya, dalam waktu singkat ada dinamika pada tanggal 25 sampai tanggal 29. Kemudian tiba-tiba kita dengar bahwa Mas Anies ini berpasangan dengan Caimin. Apakah sebelumnya PKB itu sudah ada dalam radar Mas Anies untuk diajak bergabung ke koalisi? Kalau PKB itu melakukan pembicaraan serius dengan saya, tidak pernah. Tapi bahwa PKB itu ada di dalam harapan saya, iya. Di bulan Juni, pada saat pertemuan saya menyampaikan opsi yang tersedia tinggal AHY. Pada saat bertemu dengan Pak SBY, pada saat bertemu dengan Pak AHY, saya sampaikan bahwa perlu diikhtiarkan untuk berbicara dengan Pak Muhaimin dan PKB. Dan saya mengharapkan Pak SBY bisa membangun komunikasi itu. Mengapa? Alasan saya sederhana. Beliau adalah menteri pada saat Pak SBY presiden. Dan beliau terpilih menjadi ketua partai pada saat Pak SBY presiden. Ya. Saya sampaikan harapan itu. Dan alasan saya adalah karena kita membutuhkan juga dukungan di Jawa Timur. Dan sebagian Jawa Tengah yang di situ adalah kekuatan dari PKB. Hal yang sama saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh Nasdem. Pak, ini ideal bila kita bisa mengajak PKB. Karena Pak Surya Paloh dengan Pak Muhaimin sama-sama di koalisi pemerintahan, tentu bisa bicara. Kalau saya malah sulit, karena saya sudah statusnya capres, dan Pak Muhaimin itu berada di dalam koalisinya yang berbeda, ada komplikasi bila kita melakukan percakapan. Jadi saya minta tolong, Pak Surya Paloh rupanya melakukan itu, tetapi saya tidak tahu itu apa. Sebetulnya saya rasa juga ketemunya baru di ujung.
Tapi pernah saya sampaikan soal ini. Nah, Pak Surya Paloh memang kalau komunikasi dengan PKB dan Muhaimin tidak punya beban. Beliau tidak punya konflik kepentingan dengan PKB ataupun dengan Caimin. Jadi dengan leluasa dia komunikasi. Yang Demokrat saya tidak mendengar kabar. Jadi bahwa PKB itu ada di dalam obrolan pernah saya sampaikan kepada kedua belah pihak, baik pada kepada kedua Pak belah Surya pihak. maupun kepada Pak Kalau Sby. pada dengan PKS memang saya tidak sampaikan permintaan untuk PKS. Oke. Karena secara kultural maupun secara posisi koalisi mereka tidak bersamaan. Jadi titik sambungnya tidak banyak. Oke. Berarti Mas Anies dengan kata lain ketika Mas Anies menyampaikan bahwa ada deadlock, kemudian dari pihak Demokrat ini bisa saja permisi, artinya keluar dari koalisi. Di situ kan Pak Surya tadi katanya mengatakan, oke, wise enough, begitu kan, fair enough. Apakah karena ada pesan itu sehingga akhirnya Pak Surya mengambil inisiatif untuk akhirnya menghubungi Caimin? Ya, mungkin. Karena pertemuan Pak Dirman menyampaikan kepada Pak Surya Paloh itu Selasa siang. Selasa siang menyampaikan bahwa ini dari pesan dari Pak Capres pada saat ketemu. Dan walaupun Pak Surya juga sudah tahu. Nah, posisinya Nasdem tegas. Dan utusan Nasdem di dalam ruangan itu juga tegas. Jadi ketika ada cerita soal gebrak meja, itu yang gebrak meja adalah utusan Nasdem di dalam pertemuan itu. Yang menyatakan bahwa kami tidak mau ditekan untuk mendeklarasikan segera. Nah, jadi memang sudah ada perbedaan yang sangat lebar. Tapi ada juga yang mempertanyakan soal tanggal deklarasi. Dari tanggal 25 Agustus sampai deklarasi tanggal 2 September itu hanya 8 hari saja. Jadi ada yang bertanya, kenapa ketika pasangan lain, belum ada pasangannya sebetulnya, kenapa ketika koalisi lain itu ingin di masa injury time, Mas Anies dan Caimin itu cepat menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri. Apa yang dikejar?